Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai peranan statistik dalam penelitian. Oke, sebelum kita masuk ke dalam bagaimana peranan statistik dalam penelitian, alangkah kita itu tahu dulu bahwa statistik ini digunakan untuk penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Jadi ada beberapa pendekatan penelitian dan ada beberapa pendekatan penelitian. Nah, untuk yang statistik ini karena dia sesuai dengan definisinya kemarin ya, bagaimana mengumpulkan data-data, mengolah angka, mengolah data dan sebagainya. Nah, itu biasanya digunakan untuk pendekatan penelitian yang kuantitatif. Seperti itu. Nah, kita ke definisi dari penelitian dulu. Penelitian itu apa sih? Jadi penelitian itu adalah bagaimana proses dalam mengumpulkan, mengolah, menganalisis hingga menyajikan datanya secara sistematis dan objektif ya untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis. Tuh. Jadi hampir sama dengan definisi dari statistik. Kalau statistik kemarin itu adalah bagaimana mengumpulkan, mengolah, menganalisis data. Ya, kalau yang penelitian dia sudah dalam tahap memecahkan suatu permasalahan atau menguji hipotesis jika dalam penelitian itu terdapat hipotesis. Itu merupakan definisi dari penelitian. Ciri-ciri utama dari suatu penelitian itu adalah yang pertama, penelitian itu bersifat sistematis dan logis. Juga penelitian itu juga ilmiah, bermanfaat bagi sekitarnya terutama, dan juga analitis. Itu merupakan ciri utama dari penelitian. Nah, ini lalu bagaimana sih peranan statistik dalam suatu penelitian itu? Jadi ini agak erat dengan fungsi dari statistik ya. Jadi statistik ini berperan untuk menghitung besarnya anggota sampel. Untuk menghitung besarnya anggota sampel yang diambil dari suatu populasi. Itu nanti akan kita pelajari di teknik pengambilan sampling. Yaitu peranan statistik apalagi untuk menguji validitas, reliabilitas dari suatu instrumen penelitian. Jika dalam penelitian itu membutuhkan suatu instrumen. Ada banyak sekali. Nah, ini juga peranan statistik yaitu untuk menganalisis atau menguji data dari penelitian. Itu. Jadi kita nanti kemarin kan sudah belajar ya untuk skala pengukuran data. Penelitian itu apa saja, nah bagaimana cara mengujinya, itu merupakan dari keempat ini merupakan peranan statistik dalam penelitian. Setelah kita belajar bagaimana peranan statistik dalam penelitian, kita juga belajar apa itu variabel dan variabel penelitian. Jadi variabel penelitian itu adalah segala sesuatu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari atau diteliti. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Di sini saya ada suatu judul penelitian pengaruh tax planning dan beban pajak tangguhan terhadap earning management pada perusahaan perbankan konvensional yang terdaftar di BI periode 2018-2021. Kita balik lagi ke pengertian dari variabel penelitian, yaitu segala sesuatu yang diteliti oleh peneliti. Oke, kita lihat di sini bahwa ini peneliti ingin mengetahui atau ingin meneliti tentang tax planning. Ingin meneliti tentang tax planning, baru setelah itu tax planning ya, dan ini
dan dia juga ingin meneliti tentang beban pajak tangguhan, dan juga dia meneliti tentang earning management. Jadi ada 3 variabel penelitian ya dalam satu judul penelitian ini. Kalau kita bisa lihat itu yaitu tax planning, terus setelah itu beban pajak tangguhan, terus setelah itu earning management. Tuh, yang penting itu kita tahu dulu variabel penelitiannya itu apa saja. Oke. Terus setelah itu, nah ini macam-macam dari variabel penelitian. Oke, ada banyak sekali variabel, macam-macam dari variabel penelitian. Ini yang sering dipakai kalau dalam suatu penelitian. Itu yang pertama itu adalah variabel independen. Variabel independen, yang kedua variabel dependen, yang ketiga variabel moderator, yang keempat variabel intervening, dan yang kelima itu adalah variabel kontrol. Yang sering banget dipakai atau yang sering mungkin teman-teman baca penelitian-penelitian ya, entah skripsi ataupun jurnal, itu yang sering itu adalah variabel independen dan dependen. Misalnya nanti dijelaskan kalau misal di skripsi itu di bab 3, kalau di jurnal mungkin di bagian metodologi penelitian, bahwa XXXX ini adalah variabel independen, bahwa XXX ini adalah variabel dependen, dan seterusnya. Oke, kita bahas satu persatu untuk macam-macam dari variabel. Yang pertama itu adalah variabel independen. Namanya saja variabel independen ya. Jadi dia independen, berdiri sendiri, dia bebas, dia tidak dipengaruhi oleh apapun. Justru dia menjadi variabel yang mempengaruhi variabel yang mempengaruhi variabel lain. Dalam hal ini adalah variabel terikat. Seperti itu variabel independen. Beda ceritanya kalau teman-teman ketemu sama variabel dependen. Variabel dependen itu adalah variabel yang dipengaruhi, kebalikan dari variabel independen. Variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas atau variabel independen. Seperti itu. Nah, di sini sudah ada contoh ya. Sudah ada contohnya dari suatu kerangka berpikir ya. Di sini ada kualitas pelayanan pajak dan penerimaan pajak. Nih, kualitas pelayanan pajak kalau kita lihat dari anak panahnya ini ke sini itu memberikan pengaruh ya, atau mempengaruhi terhadap penerimaan pajak. Kalau kita jabarkan lebih lanjut, maka variabel untuk independennya itu adalah kualitas pelayanan pajak. Jadi kita balik lagi ke pengertian dari variabel independen. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Ya, jadi kalau kita lihat ini kan kualitas pelayanan pajak itu kan memberikan pengaruh atau mempengaruhi variabel yang lain, ini penerimaan pajak. Jadi kualitas pelayanan pajak itu adalah variabel independen dan penerimaan pajak itu adalah variabel dependen. Kita ambil contoh yang lain dalam suatu skripsi. Nah, di sini ya ada judul pengaruh tax planning dan beban pajak tangguhan terhadap earning management pada perusahaan perbankan konvensional yang terdaftar di BEI. Oke, kalau kita lihat tadi kan sudah dijabarkan ya bahwa variabel penelitian dalam judul penelitian ini ada 3, yaitu tax planning, terus setelah itu beban pajak tangguhan, dan earning management. Sekarang kita menjabarkan untuk variabel independennya.
Oke, dari tiga ini kira-kira yang variabel independen itu yang mana? Balik lagi ke pengertian dari variabel independen. Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain, yang memberikan pengaruh terhadap variabel yang lain. Itu. Nah, kalau dalam ini variabel apa? Variabel tax planning dan variabel beban pajak tangguhan. Jadi variabel independen itu tidak hanya satu ya, bisa lebih dari satu. Kalau dalam kasus ini ada dua variabel independen, yaitu tax planning dan beban pajak tangguhan. Nah, lalu variabel dependennya apa? Variabel dependennya yaitu earning management, itu yang dipengaruhi ya, yang dipengaruhi oleh tax planning dan beban pajak tangguhan. Itu contoh dari variabel independen dan variabel dependen. Next kita ke variabel moderator. Oke, variabel moderator ini adalah variabel yang mempengaruhi, sama kayak variabel independen. Nah, nama lainnya variabel independen kedua ya. Jadi moderator, variabel moderator untuk moderasi itu adalah variabel yang mempengaruhi, tapi dalam hal ini ada tanda kurungnya, yaitu dia bersifat memperkuat atau memperlemah suatu hubungan gitu. Jadi misalkan X ketemu dengan Y, itu nanti kalau semisal ada si variabel moderator ini, kira-kira hubungan mereka berdua itu tambah kuat atau tambah lemah kayak gitu. Oh ya, tadi saya belum bilang kalau variabel independen itu disimbolkan dengan X, sedangkan variabel dependen itu disimbolkan dengan Y ya, itu. Oke, balik lagi ke variabel moderator, yaitu variabel yang mempengaruhi dalam hal ini apakah variabel ini memperkuat atau justru memperlemah hubungan antara X ini dengan Y. Gini, makanya nanti ketika digambar dia tidak langsung berada di tengah, tapi dia ada anak panah tersendiri seperti itu. Nah, misalkan di sini uh, apakah kualifikasi ini ya, apakah kualifikasi akuntan ya atau tingkat pendidikan akuntan entah SMA, SMK, S1, S2 atau profesi itu memberikan pengaruh kompetensi atau memperlemah kompetensi akuntan, pengaruh memperlemah atau memperkuat pengaruh kompetensi akuntan terhadap kualitas audit kayak gitu. Gitu. Atau kita cari contoh lain. Contoh lain dari variabel moderator. Oke. Contoh dari variabel moderator atau moderasi. Nah, ini contohnya ya. Kalau lihat dari judulnya ya, ini kan kelihatan ya sudah ada variabel moderasinya. Ini dengan judul pengaruh keputusan dividen, keputusan utang, dan keputusan investasi terhadap nilai perusahaan. Oke, stop. Dari sini kita kalau kita jabarkan, ini udah kelihatan. Oh, variabel independennya itu adalah keputusan dividen, keputusan utang, dan keputusan investasi. Dengan dependennya adalah nilai perusahaan. Ketika masuk profitabilitas sebagai moderasi, balik lagi ke definisinya, yaitu apakah dia itu bisa memperkuat pengaruhnya si tiga variabel ini atau justru memperlemah pengaruhnya terhadap nilai perusahaan gitu. Nanti kalau dari itu nanti akan kelihatan seperti tadi ya, kayak kerangka teorinya. Nah, seperti ini untuk kerangkanya. Nah,
Jadi dia tidak berada di tengah-tengah langsung, tapi dia punya anak panah sendiri yang eh, masuk ke dalam kehidupan si X. Ya ini X, ini X, dan ini X, ini Y. Ya, jadi dia tidak berada di tengah-tengah, dia masuk secara perlahan ya terhadap kehidupan X dan Y. Apakah justru dengan adanya profitabilitas ini itu justru makin kuat hubungan mereka, atau justru oh ternyata ada profitabilitas ini justru memperlemah bu, kayak gitu, atau justru memperlemah hubungan mereka kayak gitu. Nah seperti itu contoh dari variabel moderasi. Tuh, next kita ke variabel intervening ya. Jadi ini ya yang agak susah untuk dibedakan, itu biasanya adalah variabel moderator dan variabel intervening. Jadi kalau variabel moderator tadi saya ulangi lagi adalah variabel yang mempengaruhi, yang dalam hal ini itu apakah memperkuat atau memperlemah hubungan antara X, hubungan antara X atau dengan Y itu. Kalau semisal ada mak comblangnya ini masuk, ini apakah dia itu justru memperlemah hubungan mereka berdua atau justru memperkuat mereka berdua, mendekatkan mereka berdua, kayak gitu. Analoginya seperti itu untuk variabel yang moderator. Kalau yang variabel intervening itu adalah variabel intervening itu nama lainnya mungkin ada yang bilang variabel mediasi, yaitu variabel penyela. Jadi dia bukan ada anak panah lagi, tapi dia sudah masuk. Nah, di sini dia sudah masuk ke antara X dan Y. Itu. Variabel ini penyela antara variabel independen dengan variabel dependen, sehingga nanti variabel independen ini secara mempengaruhi si dependen itu tidak langsung, ya tidak langsung, tapi dia lewat si kepuasan dulu itu. Kalau tadi yang awal-awal kan langsung ya, kualitas pelayanan pajak tadi ya terhadap penerimaan pajak itu langsung. Yang moderasi juga langsung, tapi kalau yang mediasi ini tidak. Jadi dia berada di tengah, apakah dengan adanya kepuasan konsumen ini berada sebagai variabel intervening, ini apakah mempengaruhi kualitas pelayanan terhadap loyalitas konsumen. Ini kalau contohnya di akuntansi ini adalah profitabilitas sebagai intervening, struktur modal sebagai X-nya, Y-nya itu adalah nilai perusahaan gitu. Tuh, atau saya berikan analogi yang lebih mudah untuk difahami. Jadi misalkan kita dari Kediri mau ke Surabaya, jadi kan ada, kalau semisal kita langsung ke Surabaya ya, itu kan nanti kita bisa lewat tol ya, tapi apakah lebih cepat kalau semisal kita lewat tol dari Kediri ke Surabaya, ataukah kita lewat Jombang dulu, terus setelah itu Mojokerto dulu, di sini Mojokerto dulu, Sidoarjo, nah seperti itu. Nanti membuat gambarnya itu juga ada dua, struktur modal langsung ke nilai perusahaan itu lebih cepat, ataukah lewat profitabilitas dulu justru malah mempercepat mereka, kayak gitu. Kita kan belum tahu ya, ya kalau secara teori, ya kalau secara logikanya, oh lewat tol bu karena bebas hambatan, seperti itu. Kita kan tidak tahu, oh ternyata bisa jadi nanti di tol itu ternyata ada hambatan, jadi ada kecelakaan atau operasi atau yang lain sebagainya, sehingga menghalangi sampai ke tujuan lebih cepat, kayak gitu.
seperti itu. Nah, untuk itu biasanya nanti akan dilakukan uji, makanya itu kan ada uji statistik itu. Nah, kayak gitu, itu analoginya yang lebih mudah untuk dipahami seperti itu. Contoh yang lain, kalau dalam penelitian atau tugas akhir itu adalah, nah ini contohnya. Ini kebetulan dia untuk kerangka pemikirannya tuh sudah dijabarkan ya. Sudah dijabarkan mana yang termasuk variabel independen, mana yang termasuk variabel intervening, mana yang termasuk variabel dependen. Jadi lebih mudah untuk kita untuk membacanya seperti itu. Biasanya untuk variabel independen itu biasanya untuk disimbolkan Z, sementara untuk variabel moderasi tadi itu M. Biasanya seperti ini. Ini kayaknya sepertinya kebalik nih, sepertinya. Gitu. Nah, ini kebetulan untuk variabel independennya ada 3, yaitu GCG atau Good Corporate Governance, terus setelah itu ada leverage, terus setelah itu ada investment opportunity set. X-nya ada 3, terus setelah itu variabel intervening itu ada profitabilitas atau profitability ratio. Untuk variabel dependennya ada nilai perusahaan atau firm value. Itu ini untuk kerangka berpikir dari variabel intervening. Oke, kita ke variabel penelitian yang terakhir, yaitu variabel kontrol. Jadi variabel ini itu sebenarnya dia itu mempengaruhi. Jadi misalkan kinerja keuangan ini ya terhadap laba perusahaan. Sebenarnya inflasi juga bisa mempengaruhi laba perusahaan. Ya, inflasi, terus bisa jadi kebijakan pemerintah seperti itu ya. Insentif-insentif pajak atau seperti yang lainnya seperti itu. Itu bisa mempengaruhi laba perusahaan. Tapi dia dibuat konstan. Nah, gitu atau dikendalikan. Tuh, bahasa gampangnya dia dibuat nol. DE dianggap oleh peneliti dia tidak mempunyai pengaruh terhadap laba perusahaan gitu. Karena kita cuma meneliti kinerja keuangan terhadap laba perusahaan, ya wes ini toh yang kita teliti seperti itu. Fungsinya apa? Fungsinya itu biar tidak mempengaruhi hasil dari penelitian itu seperti itu variabel kontrol. Oke, jadi kita review kembali ya untuk variabel penelitian. Jadi variabel penelitian itu secara umum atau secara garis besar itu ada 5 variabel penelitian. Yang pertama itu adalah variabel independen, yang kedua itu adalah variabel dependen, yang ketiga itu adalah variabel moderator, yang keempat variabel intervening, dan yang kelima itu adalah variabel kontrol. Oke, terima kasih untuk materi hari ini. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Mohon maaf kalau saya ada salah-salah kata atau pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.